Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin, azzakumullah. Kita membaca Kitab Tauhid karya Al-Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Kitab ini berbicara tentang tauhid yang merupakan bab paling utama dalam perkara akidah. Tauhid adalah bab yang paling utama dalam perkara akidah. At-tauhid itu sendiri pengertiannya ialah mengesahkan Allah, atau sudah menjadi bahasa Indonesia mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu dalam perkara haknya untuk diibadahi, mentauhidkan Allah dalam perkara sifat-sifatnya yang mulia dan nama-namanya yang agung, juga mentauhidkan Allah di dalam perkara rububiyahnya, yaitu keyakinan bahwa Dia Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemilik alam ini, satu-satunya pemelihara alam ini, satu-satunya pengatur alam ini. Mentauhidkan Allah di dalam segala perkara ini dinamakan at-tauhid. Kita fardu ain untuk, atau wajib ain untuk mengerti at-tauhid itu, sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, bahwa tauhid adalah bab yang paling utama dalam perkara akidah. Dalam perkara akidah itu sudah diterangkan tadi pagi bahwa akidah itu ialah perkara prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip Islam yang paling utama ialah dalam perkara tauhid ini. Nah, itulah sebabnya kita harus mengerti apa itu tauhid. Yang diterangkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan di dalam buku kecil ini adalah berkenaan dengan perkara-perkara yang wajib ain dimengerti oleh setiap muslim. Nah, kita baca keterangan-keterangan beliau. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasl al-awwal
Bagi fasal pertama, al-inhirafu fi hayatil basyariyah, halaman 7. Al-inhiraf, penyimpangan, fi hayatil basyariyah, dalam kehidupan manusia. Basyariyah itu makna yang sungguhnya ialah kemanusiaan, sifat manusiawi, basyar, manusia. Beliau menyatakan khalaqallahul khalqa, bahwa Allah menciptakan al-khalqa, makhluknya, li'ibadatihi, untuk mereka beribadah kepada Allah. Wa hayya'a lahum, dan Allah menyiapkan, hayya'a, menyiapkan, Allah menyiapkan lahum, bagi mereka, ma yu'inuhum 'alaiha, dengan sarana dan prasarana yang yu'inuhum 'alaiha, yang membantu mereka 'alaiha, atas tugas ibadah tersebut, misi ibadah itu, yaitu min rizqi, dalam bentuk rizkinya, dan segala sarana prasarana kehidupan di dunia. Qala ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Surat Ad-Dariyat ayat ke-56 sampai 58. Wa ma khalaqtu, dan aku tidak ciptakan, al-jinna, makhluk bernama jin, wal insa, dan makhluk bernama ins, manusia, illa liya'budun, kecuali untuk mereka beribadah kepadaku. Ma uridu min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak inginkan dari mereka dengan perintahku ini untuk mereka memberi rezeki kepadaku. Main sana. Main sana. Ini sudah nggak boleh goda, nggak boleh ganggu bidan. Ma uridu minhum min rizqin, tidak aku inginkan dari mereka rezeki dengan perintahku ini. Wa ma uridu ayyut'imun, dan tidak aku inginkan mereka untuk memberi makan kepadaku, kata Allah. Allah tidak memerlukan apapun dari mereka dengan perintah beribadah ini. Bahwa segala amalan ibadah tidaklah menambah kebesaran Allah sedikit pun. Bahkan seandainya seluruh manusia durhaka kepada Allah, tidaklah mengurangi kekuasaan dan kebesaran Allah sedikit pun. Jadi semata-mata semuanya itu untuk kemaslahatan makhluknya. Innallaha huwar razzaqu, sesungguhnya Allah itu ar-razzaq. Ar-razzaq, maha pemberi rizki.
dzul quwwatil matin, yang dia itu mempunyai kekuatan yang matin, yang kokoh, tak tergoyahkan. Ini berita dari Allah untuk memberikan persepsi yang benar kepada kita, untuk memberi pengertian yang benar kepada kita. Untuk apa ibadah yang kita lakukan itu? Kata Syekh Fauzan, wan nafsu bifitratiha, dan jiwa itu dengan tabiat aslinya, fitrahnya, fitrah daripada jiwa yang diciptakan oleh Allah atasnya manusia ini, idza turikat, kalau jiwa itu dibiarkan begitu saja tumbuh, kanat muqirrah lillahi bil ilahiyah, jiwa itu akan mengakui, muqirrah, mengakui bagi Allah, lillah bil ilahiyah, dengan sifat ilahiyah, mahabbatan lillahi, dalam rangka cintanya kepada Allah. Setiap jiwa fitrahnya itu demikian. Seandainya tidak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh ekstern, pengaruh luar, niscaya otomatis manusia itu jiwanya akan tumbuh dalam pengakuan kepada ilahiyah, kepada sifat ilahiyah, sifat ketuhanan atau sifat sebagai zat yang diibadahi bagi Allah. Dan jiwa itu mengakui demikian dengan mahabbah, dengan cinta kepada Allah. Ta'buduhu la tusyriku bihi syai'a, dan otomatis manusia ini diciptakan jiwanya mempunyai kecenderungan untuk beribadah kepada Allah. La tusyriku bihi syai'a, dan jiwa itu tidak akan mau berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun. Ini asalnya, tabiat asli manusia dalam hal ketauhidan. Apa dalilnya beliau menyatakan demikian? Dalilnya ialah dalam hal ini firman Allah Ta'ala ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jiwa manusia, kemudian Allah memberitakan bahwa Allah mengambil sumpah dari calon-calon manusia itu di alam arwah, alam sebelum masuk rahim, yaitu pernyataan Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan sesembahan kalian? Qalu bala syahidna, mereka semua mengatakan bahkan kami bersaksi engkau adalah satu-satunya sesembahan kami. Jadi Allah menciptakan asal manusia itu ialah di atas fitrah tauhid. Walakin, kata Syekh, akan tetapi yufsiduha, telah merusak jiwa manusia, tabiat manusia yang asli ini, wa yanharifu biha an dalik, dan yanharif, menyimpang, biha, dengan jiwa itu, an dalik, dari tauhid tersebut.
Apa yang menyebabkan mereka yang merusakkan tabiat mereka, dan apa yang merusak yang menyimpangkan mereka itu, yaitu ma yuzayyinu laha syayatinul insi wal jinni, yaitu apa yang yuzayyinu laha, dihiaskan, diperindah, ditampakkan kepada jiwa manusia itu keindahan-keindahan penyimpangan, kelezatan-kelezatan, kerusakan atau kedurhakaan. Oleh siapa? Oleh syayatinul insi wal jinni, setan-setan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Bima yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura, yaitu dengan yuhi ba'dhum, mengilhamkan, memberikan inspirasi sebagian mereka atas sebagian yang lainnya, saling memberikan ide. Apa yang diilhamkan, apa yang dijadikan dasar inspirasinya di antara mereka itu, para syaitan dari kalangan manusia dan jin, ialah zukhrufal qawli ghurura. Zukhrufal qawli, omongan-omongan palsu, ghurura yang menipu, kepalsuan diperindah, kebatilan diperindah, sehingga tertipulah sebagian banyak orang karenanya. Seolah-olah bagus, seolah-olah digambarkan, diopinikan bahwa bertauhid itu rendah, kuno, terkebelakang. Sementara berbuat penyimpangan dari tauhid itu kemajuan dan terobosan baru yang berani, atau dengan istilah-istilah mentereng lainnya. Itu semua adalah zukhrufal qawli ghurura, omongan palsu dan menipu. Fattauhidu markuzun fil fitri, maka tauhid itu markuz, telah dijadikan sebagai inti dalam fitrah daripada manusia dan jin ini. Wasyirku tari'un wa dakhilun 'alaiha, sedangkan syirik adalah tari', pengaruh ekstern, pengaruh luar. Tari' itu wa dakhilun, dan penetrasi, masukan-masukan dari luar, 'alaiha, terhadap fitrah manusia itu. Jadi tabiat asli manusia ialah tauhid, sedangkan penyimpangannya ialah syirik. Begitu. Demikian pula asal daripada kemanusiaan manusia ini ialah tauhid, sedangkan berbagai syirik-syirik itu penyimpangan. Jadi keliru kalau dikatakan oleh teori-teori dari
para penganut filsafat Yunani kuno yang mengatakan manusia ini asalnya dalam keterbelakangan, dan asalnya manusia itu karena keterbelakangannya mempunyai pandangan animisme, katanya. Animisme itu yaitu pandangan bahwa semua yang bermanfaat adalah Tuhan. Sungai adalah Tuhan karena sungai bermanfaat bagi kehidupan manusia. Angin adalah Tuhan karena angin bermanfaat bagi kehidupan manusia. Gunung adalah Tuhan karena bermanfaat bagi kehidupan manusia, dan selanjutnya. Asalnya, kata mereka, manusia ini animis, ya. Kemudian setelah itu berubah menjadi politeis, meyakini Tuhan itu sebagai sosok yang khusus, tetapi banyak jumlahnya, lebih meningkat dari animisme. Kemudian meningkat lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya, jadilah manusia ini monoteis, mempunyai keyakinan Tuhan itu satu. Ketika ilmu pengetahuan dan teknologi itu lebih maju lagi, lebih meningkat lagi, jadilah manusia ini ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Itu teori yang dikembangkan dan sangat dipercayai, dijadikan marja, dijadikan rujukan bagi pandangan-pandangan keagamaan orang-orang barat sekarang ini, ya. Jadi ateisme itu berarti puncak pengetahuan atau puncak kemajuan manusia justru. Sedangkan Islam menentang teori ini. Islam menyatakan manusia itu asalnya adalah muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Fitrahnya manusia itu bertauhid. Adam alaihissalam pertama diciptakan, dan juga Hawa alaihissalam pertama diciptakan, ini bertauhid. Kemudian diajarkan tauhid ini kepada anak-anaknya, dan mulai terjadi penyimpangan tauhid itu setelah 5 generasi dari Adam. Entah berapa tahun, sebab kalau ukuran generasi sekarang ini, satu generasi itu berapa? 100 tahun ya, kalau sekarang ini. Tapi kalau Adam, zamannya Adam, ya tidak tahu kita. Bisa jadi 1000 tahun atau lebih satu generasi itu ukurannya. 5 generasi dari Adam, barulah mulai terjadi penyimpangan dari tauhid, sehingga Allah utus nabinya yaitu Nuh alaihis salam untuk mengajarkan tauhid. Rasul pertama yaitu Nuh, nabi pertama yaitu Adam. Rasul pertama yaitu Nuh alaihis salam, karena Nuh alaihissalam yang pertama kali menghadapi penyimpangan dari tauhid yang ada pada umat manusia, yaitu syirik. Nah, setelah itu mulai terjadi pasang surut penyimpangan dari tauhid tersebut. Nah, sekarang kita lihat
Apa dalil dari beliau Syekh Fauzan bahwa tauhid itu adalah asli, tabiat asli manusia, sedangkan syirik itu penyimpangan, pengaruh ekstern, pengaruh luar daripada yang ada pada manusia ini. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Ini surat Ar-Rum ayat ke-30. Faqim, maka tegakkanlah wajahmu, wajhaka, lid-dini, untuk agama ini, hanifa, agama yang hanif, yaitu agama yang cenderung kepada tauhid. Tauhid itu, sikap hanif itu adalah fitrat Allah, kata Allah. Hanif itu adalah fitrat Allah, fitrah yang Allah ciptakan pada manusia ini. Allati fatara an-nasa 'alaiha, yang manusia ini diciptakan atas fitrah ini. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada makhluk Allah. Yani manusia yang dulu sama manusia yang sekarang dilahirkan di bumi ini, tetap mereka diciptakan adalah di atas fitrah, tauhid, ya, sikap hanif. Lebih jelas lagi apa yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Suruh pulang. Mikdad suruh pulang. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua anak yang dilahirkan di atas fitrah, yaitu fitrah tauhid, fitrah bertauhid. Kenapa kok diartikan fitrah itu ialah tauhid? Karena dalam riwayat lain dari hadis ini dengan sebutan dengan lafaz kullu mauludin yuladu 'ala tauhid, disebutkan tauhid. Semua anak yang dilahirkan di atas tauhid. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang yuhawwidanihi, yang menjadikan anak itu Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan anak itu Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan anak itu Majusi. Majusi yaitu agama penyembah api, agama orang-orang Persia. Kita lihat di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu berislam. Tidak dinyatakan demikian. Juga tidak dinyatakan di dalam hadis ini oleh Rasulullah bahwa kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu bertauhid. Tidak. Tetapi yang menjadikan anak itu menyimpang dari tauhid, menyimpang dari Islam, yaitu dalam bentuk Yahudi, menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi, adalah kedua orang tuanya. Ya.
Fal aslu fi bani Adam at-tauhid. Maka yang asal, tabiat asal daripada bani Adam itu ialah tauhid. Wa dinul Islam min ahdi Adam alaihi salam, dan agama Islam dari sejak zamannya, min ahdi, pada sejak zaman Adam alaihi salam, wa man jaa ba'dahu, dan generasi yang datang sesudah Nabi Adam, min dzurriyyatihi, dari anak keturunannya, qurunan tawilah, generasi demi generasi yang panjang, ialah ad-dinul Islam. Ayat ke-213, kana nasu ummatan wahidatan. Ini berita dari Allah tentang sejarah manusia. Tentu yang lebih mengerti tentang sejarah manusia ialah Allah. Kana nasu ummatan wahidatan. Manusia itu dulunya adalah ummah wahidah, satu umat saja, yaitu mereka bertauhid. Memang terjadi pelanggaran-pelanggaran syariah, kemaksiatan. Pada zaman Nabi Adam masih hidup, anaknya membunuh saudaranya. Ini terjadi, tetapi ini sebatas kemaksiatan, tidak sampai dalam bentuk pelanggaran daripada tauhid. Iya. Tidak sampai kepada perbuatan syirik. Jadi umat manusia ini dulunya satu, di bawah satu, atau dibangun di atas satu agama, itu tauhid. Akhirnya mereka tercerai-berai dengan syirik. Faba'athallahu an-nabiyyina, maka Allah utus para nabi-nabi, mubasyirina wa mundhirin, yang para nabi-nabi itu bertugas untuk menjadi mubasyirin, pemberi kabar gembira bagi orang yang kembali kepada ketauhidannya, dan mundhirin, memberi peringatan, menjadi pengingat untuk datangnya azab Allah bila mereka tetap di dalam kemusyrikan. Kata Syekh, wa awwalu ma hadatha syirku wal inhirafu anil aqidati sahihati, dan awal pertama kali daripada kejadian syirik yaitu menyekutukan Allah, wal inhiraf, dan penyimpangan dari tauhid, penyimpangan dari akidah sahihah, akidah yang benar, yaitu dikatakan fi qaumi Nuh, pada kaum Nabiullah Nuh. Fakana alaihi salam awwalu rasulin, maka Nabiullah Nuh adalah rasul pertama. Perjuangan pertama, pergolakan antara tauhid dan syirik, yaitu dipimpin oleh Nabiullah Nuh alaihi salam. Umurnya panjang, umur beliau 1000 tahun, masa dakwah beliau 950 tahun.
masa tugas beliau. Tapi berapa orang yang mau kepada tauhid, kembali kepada tauhid? 150 orang didakwai oleh Nabiullah Nuh selama 950 tahun. Yang mau kembali kepada tauhid hanya 150 orang. Beliau adalah rasul pertama. Dan ini yang dinyatakan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat ke-163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi. Ini Allah memberitakan kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad SAW. Inna auhayna ilaika, sungguhnya kami telah wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Kama auhayna, sebagaimana telah kami wahyukan kepada ila Nuh, kepada Nuh, wan nabiyina min ba'di, dan para nabi-nabi sesudah Nuh. Ya. Jadi risalatut tauhid, misi perjuangan menegakkan tauhid ini dimulai sejak Nabi Nuh alaihissalam, karena peristiwa penyimpangan dari tauhid ini terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana baina Adam wa Nuh alaihi assalam 10 qurun, bahwa antara Adam dan Nuh itu 10 generasi. Dalam riwayat yang saya sampaikan tadi 5 generasi. Ibnu Abbas menyatakan 10 generasi. Kulluhum 'alal Islam, 10 generasi sejak Adam terus sampai terjadinya mulai penyimpangan itu zaman Nuh, itu semua 10 generasi itu ialah alal Islam, dalam atau di atas agama Islam. Baru terjadi penyimpangan pada zamannya kaumnya Nabi Nuh ini. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa hadzal qawlu huwa as-shawabu qat'an, dan pendapat yang demikian ini adalah pendapat yang benar qat'an, dengan pasti. Fa inna qira'at Ubay bin Ka'ab, karena dilihat dari bacaan Ubay bin Ka'ab, yakni fi ayat al-Baqarah, yakni di ayat al-Baqarah, yaitu surat al-Baqarah ayat ke-213. Tadi bagaimana? Tadi dinyatakan kana nasu ummatan wahidatan faba'athallahu nabiyyina. Ya, qiraah Ubay bin Ka'ab, dari riwayat Ubay bin Ka'ab itu menyatakan kana nasu ummatan wahidatan fakhtalafu, barulah faba'athallahu nabiyyin. Jadi ada kalimat fakhtalafu, maka mulailah mereka ikhtalafu, terjadi perselisihan, percekcokan karena syirik ini tadi. Faba'athallahu nabiyyin, maka barulah Allah utus para nabi-nabi, para rasul-rasul.
Loh, kok qiraah berbeda-beda? Ya, riwayat qiraah itu mutawatirah, semuanya mutawatirah, semuanya dipastikan dengan banyaknya sanad, banyaknya narasumber periwayatan dari berbagai qiraah itu, bacaan ayat itu. Lalu yang tertulis di dalam mushaf yang kita baca hanya satu qiraah, yaitu qiraah yang diputuskan oleh Sayyidina Utsman bin Affan pada zaman beliau, demi menjaga persatuan umat Islam dalam hal qiraah. Tetapi riwayat-riwayat qiraah yang lainnya tidak dinafikan. Ya, riwayat-riwayat qiraah yang lainnya tetap beredar di kalangan para hufaz, di kalangan para penghafal qiraah, ilmu qiraah, bahkan dihafalkan pula sanad dari masing-masing bacaan itu sampai kepada Nabi. Ya, dan itu semua benar. Ya, nah ini hati-hati, adanya upaya dari orang-orang Syiah Rafidah la'natullah alaihim. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya di kalangan Ahlus Sunnah itu ada riwayat-riwayat tahrif, katanya, perubahan-perubahan ayat Quran. Buktinya adanya berbagai riwayat-riwayat qiraah. Orang yang tidak mempunyai latar belakang pemahaman tentang ilmu qiraah akan, oh iya ya, begitu. Padahal antara perbedaan riwayat-riwayat qiraah, riwayat-riwayat bacaan dari ayat-ayat Quran itu yang berbeda-beda antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya, itu sungguh sangat berbeda dengan tahrif. Kalau tahrif yang aslinya begini terus dirubah dengan kepalsuan, itu tahrif. Orang-orang Syiah mempunyai keyakinan tahriful Quran, bahwa Al-Quran itu telah dirubah dari aslinya. Mereka mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman dalam masa pemerintahan mereka bertiga telah melakukan upaya-upaya tahrif, upaya-upaya merubah-rubah ayat-ayat Quran. Contohnya seperti inna a'tainakal kautsar. Di sana ada satu ayat yang dihapus, kata mereka. Ada satu ayat yang dihapus oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, yaitu ada ayat yang menyatakan wa ja'alna aliyan sihran lak, dan kami jadikan Ali sebagai menantumu. Begitu. Kemudian dibuang karena persaingan politik antara mereka dengan Sayyidina Ali. Maka ayat-ayat yang mengandung pujian kepada Sayyidina Ali dibuang. Nah, ini keyakinan tahrif yang ada pada mereka, dan ini keyakinan kafir. Semua itu bualan semata, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tidak ada sanadnya, tidak ada narasumbernya, dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu kalau tahrif, keyakinan tahrif yang ada pada mereka. Apakah
Apakah sama keyakinan tahrif yang ada pada mereka itu dengan keyakinan hukum qiraah di dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Oh, jauh yang sejauh-jauhnya. Keyakinan adanya hukum qiraah berbagai qiraah di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak menyatakan bahwa perbedaan itu karena terjadi upaya penyimpangan atau perubahan dari aslinya sama sekali. Semua qiraah itu dengan mutawatir, jadi hanya ada qiraah yang mutawatirah dalam berbagai macam, yang terkenal qiraah sab'ah atau qiraah asyrah, cara baca dengan 7 model bacaan, itu semua diyakini bukanlah perubahan dari aslinya oleh Ahlus Sunnah, tetapi itu semua telah dibacakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah membenarkannya. Hanya saja dari sunnah khulafa rasyidin yang kita diwajibkan untuk mengikuti sunnah khulafa rasyidin oleh Nabi. Apa Nabi katakan? Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidina min ba'di. Wajib atas kalian mengikuti sunnahku, yaitu ajaranku, dan ajaran para khulafa rasyidin sesudahku. Wajib kalian mengikuti mereka. Nah, di antara sunnah khulafa rasyidin yaitu keputusan Sayyidina Utsman bin Affan dalam masa pemerintahan mereka menyatukan qiraah dengan qiraah standar. Jadi sama sekali Sayyidina Utsman tidak meyakini bahwa qiraah yang lainnya itu adalah penyimpangan dari aslinya. Sama sekali diakui yang lainnya itu selama sanadnya bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terpercaya. Diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya, itu dibenarkan. Tetapi di dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan umat Islam dalam hal bacaan Al-Quran, maka disatukanlah dengan Mushaf Utsmani ini yang sampai kepada kita ini. Sementara riwayat-riwayat qiraah yang lainnya yang berbeda dari apa yang ditetapkan oleh Sayyidina Utsman, dari satu macam riwayat saja yang ditetapkan oleh Sayyidina Utsman, yaitu riwayat yang paling akurat dan paling mencocoki bacaan Quraisy, itu yang ditetapkan oleh Utsman. Karena pertimbangannya Sayyidina Utsman apa? Karena Rasulullah Quraisy, dan para qurra, para ahli baca Quran, kebanyakan mereka Quraisy, sehingga Sayyidina Utsman menetapkan bahwa bacaan yang menjadi standar yaitu bacaan yang mencocoki orang Quraisy dalam hal bacaan. Sebab seperti contohnya Ain, kalau orang Quraisy membacanya Ain di pangkal tenggorokan, Ain. Tapi Bani Tamim membacanya pakai hamzah, tahmizul ain, membaca ain dengan hamzah. Jadi ain di ujung lidah, ain, hamzah. Nah, ini dengan sebab itu terjadi perbedaan riwayat qiraah, dan itu semua telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mentakrirnya, membenarkan bacaan-bacaan itu. Dan Rasulullah tidaklah membenarkan kecuali dengan tuntunan wahyu, ya. Tetapi yang dijadikan standar bacaan ialah qiraah
Quraisyiyah yang mempunyai riwayat yang paling akurat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak menilai bahwa riwayat lain itu adalah pemalsuan atau perubahan dari aslinya, sama sekali. Jadi mana kalau gitu persamaan antara tahrif, keyakinan tahriful Quran yang ada pada orang-orang Syiah itu dengan keyakinan qiraah sab'ah yang ada pada ahlu sunnah? Jauh panggang dari api, jauh panggang dari api. Keyakinan tahrif adalah kafir. Siapa yang meyakini bahwa Al-Quran itu telah padanya terdapat ayat-ayat yang telah dirubah dari aslinya, itu kafir. Karena bertentangan dengan firman Allah apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Di mana letak pemeliharaan Allah? Kalau kemudian Al-Quran dirubah-rubah, apakah kamu tidak percaya dengan jaminan Allah dalam menjaga Al-Quran itu dari perubahan? Lebih-lebih lagi keyakinan ini sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tetapi hanya semata-mata sifatnya doktrinal, hanya semata-mata doktrin saja dan membebek begitu saja yang meyakininya dan tidak bisa membelanya secara ilmiah. Nah, kita kembali kepada permasalahan. Dengan adanya riwayat Ubay bin Ka'ab ini, yaitu menceritakan bahwa kana nasu ummatan wahidatan, terus ada kalimat perbedaannya dengan riwayat Ubay bin Ka'ab ini apa? Ada kalimat fakhtalafu. Dari surat Al-Baqarah ayat ke berapa tadi? 213 itu. Ada kalimat tambahan fakhtalafu. Bukan tambahan ditambahkan oleh Ubay, tapi riwayat Ubay yang dibacakan kepada Rasulullah SAW ada kalimat ini dan ditakrir oleh Rasulullah SAW. Fakhtalafu. Loh, kok benar semua padahal perbedaan kata? Bagaimana ini? Katanya yang turun hanya satu kepada Nabi. Ya, turun kepada Nabi hanya satu, yaitu Al-Quran yang satu. Terjadinya perbedaan itu, Nabi bila turun kepada beliau satu ayat, di kali lain kadang-kadang Allah mengulang lagi menurunkan ayat itu. Tetapi kadang-kadang di kali lain ditambah dengan kata yang tidak merubah dari makna yang asalnya, sehingga Nabi membenarkan semuanya itu. Karena Nabi membacakan kepada yang ini, yaitu ayat tersebut yang turun kepada beliau dalam bentuk bacaan ini, kepada yang lainnya Nabi membacakan ayat dalam bacaan lain yang juga turun kepada beliau. Jadi satu ayat itu kadang-kadang berkali-kali turun kepada beliau. Begitu Allah ingin mengokohkan ilmu kepada nabinya, sehingga satu ayat berkali-kali turun, tidak hanya sekali. Nah, disitulah kemudian terjadinya perbedaan riwayat qiraah, dan kesemuanya itu adalah benar. Ya,
dengan sanad-sanad yang dipertanggungjawabkan, kecuali tentu riwayat qiraah yang lemah sanadnya atau bahkan yang batil. Ya. Fakhtalafu, di situ ada kalimat maka mereka pun berselisih setelah dulunya ummatan wahidah, setelah dulunya satu umat. Berselisih karena apa? Karena syirik. Faba'athallahu nabiyyin, maka Allah utus para nabi-nabi. Wa yashhadu li hadhil qiraati, dan yang menguatkan lagi kepada makna dari qiraah Ubay bin Ka'ab ini adalah qauluhu ta'ala fi surat Yunus, firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus, yaitu surat Yunus ayat ke-19. Allah berfirman, wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Nah, ini tegas sekali di ayat ini. Ya, jadi ayat dengan ayat saling menerangkan. Tidak pernah ayat dengan ayat bertabrakan, baik makna maupun lafaz. Ya, tidak pernah. Nah, surat Yunus ini menerangkan makna yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-213 tadi, di mana Allah menyatakan wa makanan nasu, dan tidaklah manusia itu dulunya illa ummatan wahidatan, kecuali mereka satu umat, yaitu di atas tauhid. Fakhtalafu, setelah itu mereka pun berselisih dengan perbuatan syirik. Ya. Yuridu rahimahullah, yang dimaukan oleh beliau, oleh Ubay bin Ka'ab ini, oleh Ibnu Qayyim ini rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, anna bi'tsatan nabiyyina, bahwasanya bi'tsatan nabiyyina, diutusnya para nabi, sababuha, sebabnya diutus beliau-beliau itu adalah al-ikhtilafu amma kanu alaihi minad dinis sahih, perselisihan yang terjadi, amma kanu, apa-apa yang yakni menyimpang dari amma kanu, dari apa yang dulunya mereka itu di atas agama yang sahih, kemudian mereka menyimpang daripadanya, barulah diutus para nabi. Kama kanatil arabu ba'da dzalika, sebagaimana hal ini yang terjadi pada kalangan Arab, ya, setelah itu, yaitu setelah para nabi-nabi itu, bahwa Arab ala dini Ibrahim alaihissalam, dulunya di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, hatta jaa Amr bin Luhai al-Khuzai, sampai datangnya Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai adalah tokoh pimpinan kalangan Quraisy sebelum Bani Hashim memimpin mereka, yaitu sebelum orang-orang Quraisy memimpin mereka, maka Amr bin Luhai ini pimpinan di Mekah. Kemudian dikasih mimpi oleh syaitan. Mimpi, katanya syaitan, pergilah engkau ke Jeddah, niscaya engkau akan dapati di sana berhala-berhala peninggalan daripada kaum Nabi Nuh.
sebanyak 5 berhala yang mempunyai nilai arsitektur, yaitu antik, berhala-berhala antik berusia ribuan tahun. Gali di sana. Berhala-berhala kaum Nabi Nuh itu bernama Waddan, wa Suwa'an, wa Yaghutha, wa Ya'uqa, wa Nasra. Lima berhala besar kaum Nabi Nuh ini sesungguhnya nama dari 5 orang soleh dari kaum Nabi Nuh yang meninggal dunia sekaligus dalam sehari menurut riwayat. Akhirnya mereka sedih luar biasa dengan meninggalnya tokoh mereka yang soleh. Akhirnya mereka bersepakat untuk mengabadikan nilai-nilai kepahlawanan 5 pahlawan tersebut. Akhirnya dibangunlah monumen-monumen 5 pahlawan tersebut, tugu-tugu 5 pahlawan tersebut, yaitu dikasih nama Wadda, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Setiap mereka melakukan acara-acara zikir, wirid, ibadah, dihadirkan salah satu daripada patung-patung itu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan katanya, kita bukan untuk menyembah patung ini, tapi untuk mengingatkan keteladanan beliau-beliau yang telah wafat. Nah, ketika generasi ini mati, datang generasi berikutnya lebih ekstrim dalam mengeluh-elukan dan mengkultuskan 5 tokoh tersebut. Akhirnya karena patung itu demikian semakin luas, dan syaitan akhirnya mendatangi mereka generasi yang sesudah itu. Bapak moyangmu dulu itu membuat patung ini maksudnya untuk menyembah dia. Akhirnya mereka pun dalam rangka mengikuti jejak nenek moyang bangsa, maka kita menyembah patung-patung tersebut. Begitu. Biasa isu nenek moyang bangsa itu menjadi pegangan di dalam berbagai penyimpangan-penyimpangan dari tauhid ini. Disembah. Coba sampai sekian generasi baru bisa masuk dari syaitan itu kemusyrikan di kalangan Bani Adam, yaitu kaumnya Nabi Nuh, sehingga Allah mengutus Nuh alaihissalam untuk mengembalikan, mendakwai mereka kepada tauhid. Nah, di kalangan Arab terdapat tokoh yang bernama Amr bin Luhai dari Khuza'ah, kabilah Khuza'ah sebelum Quraisy. Jadi Ka'bah itu diurus sebelum Quraisy oleh kabilah namanya Khuza'ah. Tokohnya dari Khuza'ah ini yaitu Amr bin Luhai tersebut didatangi oleh syaitan di dalam tidurnya, mimpi nyuruh dia untuk menggali kembali berhala-berhala peninggalan kaumnya Nabi Nuh. Berangkat ke Jeddah dari Mekah, Amr bin Luhai digali tempat-tempat yang dia lihat dalam mimpinya itu betul terdapat berhala-berhala yang
apa istilah sekarang itu, mempunyai nilai artistik yang sedemikian bersejarahnya. Nah, dibawalah dengan pawai besar-besaran dari Jeddah ke Mekah, dikelilingkan kepada kampung-kampung kabilah-kabilah Arab oleh Amr bin Luhai, dan terus setelah itu diajak mereka diundang ke Ka'bah, terus di sanalah diadakan pembagian berhala-berhala itu. Berhala Waddan dikasihkan ke kabilah fulan, berhala Suwa' dikasihkan ke kabilah fulan, berhala Yaguth dikasihkan ke kabilah fulan, terus begitu sampai 5. Maka mereka pun akhirnya faghayyara dina Ibrahim. Akhirnya Amr bin Luhai dengan kepemimpinan Amr bin Luhai merubah din agama Ibrahim. Wa jalabal asnama ila ardil Arab. Dan Amr bin Luhai lah yang mempelopori untuk ditariknya berbagai berhala-berhala al-asnam ke bumi Arab. Wa ila ardil Hijazi bisifatil khassah, dan ditariklah berhala-berhala itu dari Syam, dari mana-mana, ditarik ke Jazirah Arabia, khususnya ke Hijaz. Kenapa Hijaz mempunyai kekhususan? Karena Hijaz di situ terdapat Makkah dan Madinah. Ya. Fa'ubidat min dunillahi. Maka sejak itulah akhirnya di Hijaz pun sebagai markas daripada Jazirah Arabia disembahlah dari selain Allah. Wantashara syirku fi hadhil biladil muqaddasah, dan tersebarlah syirik di negeri-negeri yang suci ini. Wa majawaraha, dan negeri-negeri yang di sekitarnya, sampai ke Yaman, sampai ke seluruh negeri-negeri lainnya. Ila an ba'athallahu nabiyahu, sampai Allah utus nabinya, yaitu Muhammadan khataman nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'an nasa ila tauhidi, maka beliau menyeru manusia kepada tauhid. Wattiba'a millati Ibrahim, dan kembali mengikuti agamanya Ibrahim, yaitu tauhid. Wajahada fillahi haqqa jihadih, dan beliau berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, hatta adat aqidat tauhid, sehingga kembalilah aqidah tauhid. Wa millata Ibrahim, dan kembalinya agama Ibrahim, yaitu tauhid. Wa kassaral asnam, dan beliau dengan itu memecahkan, menghancurkan berhala-berhala. Wa akmalallahu bihid dina, dan Allah sempurnakan dengannya agama ini. Wa atamma bihin ni'mata 'alal alamin, dan Allah sempurnakan dengannya, dengan beliau ini an-ni'mah, Allah sempurnakan nikmat kepada segenap alam. Wasarat ala nahjihil qurun al-mufaddalah man sudira min sadri hadhil ummah, dan sarat, berjalanlah, ala nahjihi, di atas manhajnya, di atas cara beragama beliau, cara beragama Nabi Muhammad SAW, al-qurunul mufaddalah, generasi-generasi yang dimuliakan, yaitu tadi 3 generasi. Pertama, generasi apa? Sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'it
tabi'in. 3 generasi yang mufaddalah, yang diutamakan atas generasi yang lainnya, min sadri hadhil ummah, dari generasi pertama umat ini. Iya, begitulah perjuangan pasang surut perjuangan tauhid dalam menghadapi syirik. Kadang-kadang ketika matinya Allah matikan ahlu tauhid, ahlu syirik merajalela. Ahlu tauhid orang yang bertauhid, ahlu syirik orang-orang yang berbuat syirik. Syirik itu menyekutukan Allah dengan yang lain. Ya. Dan kalau ahlu tauhid sedang kosong dari satu masa, maka yang muncul ialah apa? Ahlu syirik. Yang merajalela pada masa itu ialah ahlu syirik. Ketika ahlu tauhid di suatu masa dimunculkan oleh Allah, maka rontoklah ahlu syirik itu. Demikian pasang surut perjuangan dan pergolakan di dunia ini antara ahlu tauhid dengan ahlu syirik, dan itu tidak akan berhenti sampai hari kiamat nanti. Wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Iya. Manusia itu tidak mengerti perkara gaib. Kenapa? Enggak. Kenapa? Manusia tidak mengerti perkara gaib. Jadi manusia hanya mengerti perkara zahir. Siapa yang mengaku punya ilmu gaib, maka dia itu kafir. Bagaimana ilmu gaib? Perkara gaib itu ialah perkara yang belum terjadi. Itu gaib. Dalilnya apa kalau perkara yang belum terjadi itu gaib? Termasuk kategori gaib, yaitu firman Allah Ta'ala yang menyatakan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang mengerti apa yang akan dia hadapi besok hari. Yang belum terjadi, dia tidak mengerti. Allah sudah menyatakan demikian. Dan tidak akan ada manusia yang mengerti di mana dia akan mati. Ini gaib. Juga termasuk gaib ialah perkara yang tidak bisa dicapai oleh panca inderanya. Ya, ini gaib. Yaitu apa yang sedang terjadi, tapi tidak bisa dicapai oleh panca inderanya. Seperti apa yang sekarang ini sedang terjadi di balik kuburan itu. Adab atau nikmat di sana. Ini sedang berlangsung ini. Kuburan di sebelah belakang situ itu. Ini sedang berlangsung di situ. Sedang berlangsung tragedi di sana. Tapi kita tidak tahu karena tidak bisa kita capai dengan panca indera kita. Yang merasakan nikmat ataupun yang merasakan adab tidak kita tahu. Ini gaib. Mengapa? Karena tidak bisa dicapai oleh panca indera kita. Nggak bisa dirasakan, nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, apalagi dipikirkan.
Ya. Tapi kita yakin itu sedang terjadi karena apa? Karena berita dari Allah dan Rasulnya. Ini gaib. Ya. Dan termasuk daripada perkara gaib itu ialah apa yang tidak dimengerti atau tidak dicapai oleh kemampuan daripada panca indera itu. Jadi ikhwanna, manusia itu tidak ngerti perkara gaib. Kemudian sekarang kalau ada orang yang kayaknya mengerti gaib, yaitu apa tadi contohnya? Oh, di situ pernah terjadi begini dan begitu. Iya. Jadi pertama mungkin bohong. Kedua mungkin benar. Tetapi dengan cara ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan dengan para jin-jin. Ya. Untuk mengerti apa yang sedang terjadi di tempat yang jauh. Dan sesungguhnya bagaimana Pak cara kerja para jin itu dalam mentransfer informasi dari sana sini sekarang lebih mudah difahami di zaman ini. Karena dengan alat segini bisa saling berhubungan sesama manusia ya. Dengan HP bisa saling berhubungan dengan yang di ujung dunia sana. Iya. Sehingga kalau diberitakan bahwa di antara para jin itu tukar menukar informasi dari satu tempat ke tempat lain dengan cara yang sangat cepat, ya, dengan mudah difahami kalau sekarang zaman ini. Karena apa? Sudah adanya teknologi yang memungkinkan di antara sesama manusia mengerti kejadian itu. Dengan ta'awun, tolong menolong sama para jin itu untuk mengerti sana kejadian apa dan ini dan itu. Kadang-kadang orang yang dibantu oleh para jin itu sadar dan saling mengerti dan saling membutuhkan, yaitu para dukun, paranormal, ya. Tapi kadang-kadang tidak mengerti kalau dia sedang dibantu oleh jin. Nanti jin mempunyai program. Jin jahat ini mempunyai program untuk menyesatkan dia. Nanti suatu saat akan disesatkan dia kepada apa yang dimaukan. Nah, itu bahayanya. Apalagi ditampilkan di depan umum kemampuannya, kehebatannya, sampai dieluk-elukan orang, keumuman orang, sampai akhirnya dia merasa senang dengan kemampuan yang ada pada dirinya, padahal dia dibantu oleh para jin-jin yang mempunyai tujuan jelek. Sampai akhirnya barulah para jin-jin itu memberitahu dia, nih kamu selama ini saya bantu, karena itu kalau kamu tidak tunduk pada saya tak tinggal lo, nanti hilang kemampuanmu. Loh ya sudah kalau gitu bagaimana? Kalau gitu kamu lakukan ini dan ini dan ini. Syarat. Begitu diceritakan lengkap oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hal ini di dalam kitab beliau Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Keanehan-keanehan itu yang sesungguhnya terjadi dengan bantuan para jin-jin, ya, jahat untuk menyesatkan orang. Jadi kembali lagi kepada sesungguhnya keyakinan manusia itu tidak mengerti perkara gaib, dan pengertian gaib itu seperti yang sudah dijelaskan tadi.
Kata penanya, bagaimana dengan hukum berfoto misalnya untuk acara pernikahan dan lain-lain tanpa bermaksud untuk menyembah atau disembah? Oh iya, kamu sekarang tidak bermaksud demikian. Belum tentu anak cucumu nanti tidak bermaksud demikian. Berfoto dan sejenisnya itu adalah perkara haram. Ya, perkara haram. Apakah dengan tujuan apa itu namanya, untuk kenang-kenangan, atau tujuannya untuk mengabadikan? Enggak abadi. Semua itu sesungguhnya alasan-alasan yang dibikin-bikin oleh syaitan. Dan semua itu perbuatan yang mungkar yang pernah menjerumuskan umat-umat terdahulu. Jadi hal itu perkara haram. Sekarang kenyataannya dalam kehidupan ini kita dipaksa untuk berhubungan dengan foto, yaitu KTP foto, paspor foto, surat nikah foto, ijazah foto lagi. Para ulama menyatakan kalau dalam perkara yang memang tidak boleh kita tidak bisa menghindarinya, maka itu adalah perkara yang darurah. Darurat. Jadi semata-mata karena keterpaksaan dan kita tidak bisa mencari jalan lain untuk menjauhkan diri daripadanya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ilahuna. Ada lagi? Waalaikumsalam. Ya. Kalau takut bermalam di rumah yang angker itu bukan syirik. Nanti kita bahas pengertian syirik di dalam bab-bab yang berikutnya di kitab ini, ya. Apa takut yang syirik, mana pula takut yang tidak syirik. Insyaallah kita akan mengerti dengan lengkap masalah itu. Takut maling, takut jin, takut ular, takut binatang buas dan sebagainya. Sebatas takut yang sifatnya manusiawi ini tidaklah termasuk daripada perbuatan syirik. Takut yang termasuk dalam kategori syirik ketika orang meyakini bahwa yang ditakuti itu tidak bisa dihindari kekuatannya dan kehebatannya, sehingga mau tidak mau harus tunduk kepadanya dan mempersembahkan kepadanya persembahan-persembahan demi untuk menghindarkan diri dari bahaya dia. Kalau sudah begini, syirik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita akhiri dulu. Kita sambung insyaallah ba'dal maghrib dengan pelajaran Riyadhus Shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.